Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkatnya kita masih diberi kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan acara ujian sidang meja hijau pada hari ini dengan keadaan lancar. Yang saya hormati Bapak Fikri Sariwisanto Sianturi Eskom Mkom selaku dosen pembimbing saya, di mana Bapak selama ini telah membimbing saya dalam penyusunan skripsi saya hingga sampai pada tahap ini. Dan yang saya hormati Ibu Kristiandari selaku dosen pembanding satu saya, dan yang saya hormati Bapak Adli Nababan selaku dosen pembanding 2 saya, dan yang saya hormati Bapak Ibu moderator yang telah hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Alexander Madulang dengan NIM 170121184, program studi teknik informatika, dengan judul penelitian saya yang berjudul penerapan algoritma Canary Network dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Nah, mengapa saya mengangkat judul ini dalam penelitian saya? Tentu karena dilandasi dengan latar belakang masalah yang cukup menarik untuk diteliti. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa seiring dengan berkembangnya teknologi informasi pada saat ini yang semakin berkembang pesat, kebutuhan akan informasi menjadi salah satu hal yang sangat penting dan semakin dibutuhkan. Sebagai contoh adalah di STMIK Pelita Nusantara, yang merupakan salah satu lembaga perguruan tinggi komputer swasta yang berada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki visi menjadi perguruan tinggi unggul dan pusat pendidikan komputer yang menghasilkan lulusan berdaya saing nasional pada tahun 2024. Namun, dalam mewujudkan visi tersebut, terdapat beberapa hambatan ataupun masalah yang dialami oleh pihak instansi. Sebagai contoh adalah adanya ketidakstabilan rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar dengan jumlah mahasiswa yang lulus dalam setiap tahunnya. Dan yang kedua, untuk penelitian ini sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian tentang prediksi kelulusan mahasiswa di STMIK Pelita Nusantara. Terdapat 3 poin penting rumusan masalah yang terkandung dalam penelitian saya. Yang pertama adalah data apa yang digunakan untuk melakukan klasifikasi prediksi kelulusan, dan yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma Canary Network dalam memprediksi kelulusan mahasiswa, dan yang ketiga, bagaimana merancang aplikasi algoritma Canary Network dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Terdapat 3 poin batasan masalah yang terkandung dalam penelitian saya. Yang pertama adalah untuk objek penelitian dilakukan di kampus STMIK Pelita Nusantara Medan, dan data kelulusan yang diprediksi merupakan data tahun 2020, dan data yang digunakan merupakan data tahun 2018 program studi teknik informatika. Dan yang kedua, untuk sistem yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan sistem manajemen basis data menggunakan MyStructure Query Language atau MySQL. Dan yang ketiga, untuk atribut yang digunakan dalam penelitian prediksi ini adalah IP semester 1 sampai semester 6. Adapun tujuan penelitian saya yang terdiri dari 3 poin penting. Yang pertama adalah dapat mengetahui hasil analisa prediksi kelulusan mahasiswa dengan menerapkan langkah-langkah perhitungan KNN. Dan yang kedua, dapat menerapkan metode ini dengan cara memanfaatkan data sebelumnya dengan menguji data tersebut dengan metode KNN. Dan yang ketiga, dapat merancang suatu aplikasi berbasis web yang di dalamnya menerapkan metode KNN untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Untuk manfaat penelitian terdiri dari atas 3 poin penting. Yang pertama adalah dapat membantu pihak STMIK Pelita Nusantara dalam memprediksi kelulusan mahasiswa di tahun berikutnya. Dan yang kedua, dapat meminimalisir jumlah mahasiswa non aktif di STMIK Pelita Nusantara. Dan yang ketiga, dapat menstabilkan jumlah rasio tingkat kelulusan mahasiswa di STMIK Pelita Nusantara. Yang kedua adalah landasan teori yang saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengertian data mining. Data mining merupakan suatu proses pengambilan keputusan di mana kita mencari pola informasi dalam sebuah data atau serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Dan yang kedua adalah algoritma KNN. KNN adalah metode melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Metode ini bertujuan mengklasifikasikan objek berdasarkan data training ataupun data sampel. Kemudian untuk UML adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk membangun perangkat lunak yang terdiri atas 4 bagian. Pertama adalah use case, yang kedua activity diagram, yang ketiga adalah sequence diagram, dan yang keempat adalah class diagram. Poin yang ketiga adalah metode penelitian atau kerangka kerja penelitian yang terdiri dari identifikasi masalah, pengumpulan data, implementasi data mining, perencanaan sistem, pengujian sistem, dan implementasi sistem.
Poin yang keempat adalah analisa dan perancangan yang saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah analisa data yang saya bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah adanya tempat penelitian, adanya pengolahan data, dan adanya analisa kebutuhan sistem. Kemudian untuk perancangan sistem saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah perancangan sistem yang diusulkan, yang kedua perancangan basis data, yang ketiga perancangan masukan, dan yang keempat adalah rancangan keluar. Untuk analisa algoritma KNN, dalam penelitian ini terdapat sejumlah data training yang digunakan pada saat pemanfaatan algoritma guna mencari model yang pas. Nah, pada tabel 1 kita dapat melihat sejumlah data training. Pada tabel 1 ini merupakan data training atau data yang digunakan pada saat pemanfaatan algoritma guna mencari model yang pas. Yang kemudian untuk tabel yang kedua sebelah kanan merupakan data testing ataupun data yang akan kita uji ke data training. Oke, selanjutnya untuk langkah-langkah algoritma Kinnear's network, yang pertama adalah kita menentukan parameter K. Untuk parameter K yang kita gunakan di sini adalah parameter K sama dengan 3. Kemudian kita menghitung kuadrat jarak Euclidean dengan cara menggunakan rumus Euclidean. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa akar dari 2,45 dikurang 3,20 di akar pangkat 2 itu 2,5 ini merupakan data training dan ini merupakan data testing dikurangkan lalu dipangkatkan. Nah, di sini kita dapat melihat ini 2,45 ini 3,20. Nah, hasil dari pemangkatannya di sini dijumlahkan. Nah, diperoleh hasil 0,967057. Ini merupakan jarak Euclidean untuk data yang pertama. Setelah dapat jarak Euclideannya, kemudian kita melakukan pengurutan hasil perhitungan secara ascending. Nah, ini untuk data yang pertama. Untuk yang data yang kedua adalah ini. Nah, kemudian kita urutkan. Kebetulan untuk nilai yang pertama ini berada pada urutan ke-69 dan untuk urutan yang kedua berada ke-32 dan begitu juga untuk selanjutnya. Kemudian adalah langkah yang ketiga untuk mengumpulkan kategori Y mayoritas. Dalam mengumpulkan kategori Y mayoritas, setelah mengumpulkan kategori Y dengan K sama dengan 3, maksudnya tetangga terdekat sama dengan 3, maka hasil pengujian data testing pertama ke data training sebanyak 220 data memperoleh hasil klasifikasi bahwa data testing 1 berada dalam pilihan klasifikasi lulus. Dari mana kita peroleh klasifikasi lulus? Karena di sini mayoritas lulus dengan K sama dengan 3. Nah, jika kita bandingkan dengan data training sebelumnya, maka si Sarah si Hombing ini kita nyatakan lulus. Oke. Berdasarkan dari hasil pengujian prediksi kelulusan menggunakan algoritma KNN, jumlah data testing sebanyak 215 data yang diuji terhadap data training sebanyak 210 data, diperoleh hasil klasifikasi lulus sebanyak 148 orang dan klasifikasi tidak lulus sebanyak 67 orang. Untuk pengujiannya ini sudah saya lakukan di sistem dan sudah saya hitung manual. Nah, untuk hasil klasifikasinya saya buat dalam bentuk tabel di sini. Data 1 sampai data 215 data. Untuk data si Sarah si Hombing sudah saya buat dengan manual. Ini Sarah si Hombing, nah, dia dinyatakan lulus karena klasifikasinya lulus. Nah, demikian sampai data 215 data. Oke, selanjutnya adalah implementasi sistem yang terdiri atas halaman login. Untuk halaman login di mana admin hanya perlu menginput username dan password yang telah tersimpan dalam database. Untuk gambarnya bisa kita lihat pada gambar 1. Yang kemudian adalah halaman utama. Halaman utama ini adalah halaman awal ketika kita sudah berhasil login. Nah, pada halaman utama ini terdapat untuk jumlah data yang terdapat pada sistem. Yang kemudian adalah halaman data siswa. Pada halaman data siswa ini adalah menampilkan data testing mahasiswa atau data yang diekspor dari file Excel. Nah, kemudian untuk data training, di sini untuk berisikan semua data training atau data yang digunakan pada saat pemanfaatan algoritma guna mencari model yang pas. Selanjutnya adalah halaman data testing. Halaman ini berisikan semua data testing atau data yang akan diuji ke data training, dan pada halaman ini juga kita dapat melakukan pengujian data satu data ataupun pengujian data keseluruhan data. Dan pada halaman ini juga ditampilkan hasil klasifikasi berdasar nilai K. Dan selanjutnya adalah tampilan keluaran atau output. Pada tampilan keluaran ini data si Sarah yang kita ujikan akan ditampilkan hasil klasifikasinya. Kemudian di sini akan dikasih tahu juga dia klasifikasi lulus atau tidak lulus. Nah, tampilan hasil dari proses metode Kinnear's network KNN pada halaman tampilan keluaran, kita dapat melihat hasil output dari data yang telah kita input sebelumnya. Berdasarkan hasil output, kita dapat melihat hasil klasifikasi berdasarkan nilai K
yang telah kita tentukan. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama, dengan menguji data sebanyak 215 data dengan menerapkan metode PNN, didapatkan hasil perhitungan jumlah mahasiswa yang lulus untuk program studi teknik informatika sebanyak 148 mahasiswa dan jumlah yang tidak lulus sebanyak 67 mahasiswa. Dari hasil penelitian di atas tentang penerapan algoritma Kinres Network untuk memprediksi kelulusan mahasiswa, data yang digunakan sebagai data training merupakan data kelulusan tahun 2018 dan data yang digunakan sebagai data testing merupakan data kelulusan tahun 2020 jurusan teknik informatika, dan atribut yang digunakan adalah IP semester 1 sampai semester 6. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode PNN dapat dipergunakan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa di STM kelulusan tanah. Adapun saran dari penelitian saya ini adalah, yang pertama, untuk penelitian lebih lanjut tentang penerapan algoritma PNN untuk memprediksi kelulusan mahasiswa diharapkan perlu ditambahkan beberapa atribut-atribut yang mempengaruhi hasil prediksi yang lebih akurat. Dan yang kedua, diharapkan pengembangan selanjutnya menggunakan metode lain untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dan dapat menghasilkan hasil klasifikasi data yang lebih optimal. Yang kemudian adalah tampilan programnya masih sangat sederhana, diharapkan dapat dikembangkan dengan tampilan yang lebih baik dan lebih menarik. Nah, sekian dan terima kasih yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya pada hari ini. Jika ada yang kurang lebih, saya mohon maaf. Untuk saran, saya terima kasih. Selamat pagi.